wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita membaca doa kepada Zizah. Tolong siapkan. Zizah, bukan Rifki. Siap, Raf. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sebelumnya tadi kita sudah melakukan aktivitas pagi hari. Nah, untuk saat ini sudah pukul 10 lah. Jam menunjukkan pukul 10. Rifki, lah makan Rifki? Alun, tadi waktu istirahat Rifki ada jajan? Alai. Fikri, istirahat ada jajan? Baik. Iza? Baik. Nah, untuk sebelum pembelajaran kita mulai, ada namanya sebuah kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas, siapa yang pernah dengar kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas. Contoh lah, Pak contoh kesepakatan kelas itu berupa kesepakatan kelas. Contoh yang pertama, seandainya Rifki atau Fikri atau Zizah lalu, nah, apa tindakan yang akan lakukan? Contoh Pak, bagian berupa hukuman ke Rifki. Rifki lalu selama berjajah Pak, apa aja hukuman Rifki untuk tagak di mungko dengan satu kaki? Tagak itiak namanya. Ya. Jadi kesepakatan kelas itu peraturan yang awak sepakati bersama-sama. Kalau seandainya dilanggar, awak harus menjalankan. Ya, Fikri? Contoh, kalau untuk awak beraja, awak indak kuliah mau dengan kawan yang di sebelah. Kalau seandainya awak mau apa sepakatan kelas yang akan awak lakukan? Menggantikan Bapak. Oke, bagus. Menggantikan Bapak di depan. Oke. Nah, kalau seandainya ada teman awak yang mungkin lalu karena ngantuk tadi alah lanjut kan ala jajan karena parik kanyang matuak ngantuk ketika Pak meraja di mungku lalu awak atau kawan awak yang lalu, apa kesepakatan yang akan lakukan? Apa kesepakatan yang awak akan lakukan, Rifki? Tagak itia. Yakin awak tagak itia? Fikri? Kalau ada yang lalu ketika beraja jawab Pak, kesepakatannya tetap sama yang di muka, yaitu menggantikan Bapak di depan. Pak, ko adonan lalu, ko adonan mau apa silakan untuk di muka. Gantian apa maja. Oke? Poin kedua, ketika awak beraja atau mungkin ketika apa mengajar di depan, awak banyak menerawang,
mamenuang kok calia kalua atau mungkin kalau tengok mencalia. Nah, kesepakatannya beko ada yang berbuat demikian atau ada yang melakukan atau ada yang mamenuang. Awak akan apa? Akan meminta inyo untuk memberasihan kelas nanti. Oke? Kalau ada yang bermanual akan meminta membersihkan kelas. Oke, dah. Jadi untuk kesepakatan kelas hari ini awak membuat dua kesepakatan kelas. Yang pertama menggantikan bapak di depan, yang dimana nantinya kalau ada nan lalu atau ada nan tiduran atau mungkin ada yang ngota atau ada yang mengadu kawannya. Nah, kesepakatan kelasnya itu menggantikan bapak di depan. Nah, yang kedua itu kita membersihkan kelas kalau seandainya bapak ngajar di depan. Nah, panganannya menerawang, entah anak dicaliaknya keluar atau entah pun caliaknya kate. Nah, itu kesepakatannya meminta untuk membersihkan meminta untuk membersihkan kelas. Oke lah. Dah. Untuk kesepakatan kelas awak ada dua buah. Nah, tolong diperhatikan. Nah, kalau yang keluar meminta izin. Oke, ini hari Kamis. Tanggal berapa Iza? 21. Tanggal 28. Ini tanggal 28. Kini tanggal 28 November. Baik. Gimana salahnya lagi? Patang tanggal 27. Awak mencoblos tanggal 27. Oke lah. Kini awak akan belajar mata pelajaran IPS. Ada yang tahu kepanjangan IPS? Rifki? Liza? IPS panjangannya ilmu pengetahuan sosial. Oke, bagus, pintar lah. Di ilmu pengetahuan sosial itu ada membahas namanya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran awak Aliko itu mengenal kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar atau di lingkungan rumah. Bagi contoh sih, kegiatan ekonomi yang ada di rumah awak seperti apa? Contohnya, awak ingin membersihkan rumah, awak memakai sapu. Ada yang tahu itu kegiatannya berupa atau apa nama kegiatannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Nah, oke. Kalian dulu untuk tujuan pembelajaran awak itu mengenal kegiatan ekonomi. Mengenal kegiatan ekonomi di lingkungan rumah. Mengenal kegiatan ekonomi di lingkungan rumah ada tiga buah kegiatan atau bisa diperhatikan ke depan. Yang pertama kegiatan ekonomi itu namanya produksi. Bagus Fikri. Nah, yang kedua Aziza, distribusi. Rifki, yang ketiga konsumsi. Konsumen itu pelaku, pemakai.
Nah, oke. Dari masing-masing kegiatan yang di depan, yang pertama ada namanya kegiatan produksi, yang kedua namanya ada kegiatan distribusi dan kegiatan konsumsi. Nah, dari 3 buah kegiatan itu, menurut Aziza, kegiatan ekonomi itu pengertiannya apa? Pengertian dari kegiatan ekonomi berdasarkan yang 3 itu, produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oke. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, kebutuhan hidup tuh ada yang tahu seperti apa bentuknya? Contoh apa aja lah contoh cek kebutuhan hidup awak, yaitu awak perlu menggunakan pakaian. Konsumen sih. Konsumsi. Oke, Ziza. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup, awak butuh nggak pakaian? Butuh. Awak butuh nggak makanan? Butuh. Awak butuh nggak namanya seperti contoh awak ingin sekolah, awak butuh namanya yang pertama sekali kalau ingin ke sekolah apa yang awak bawa? Seragam yang awak pakai seragam. Oke, bagus, pintar. Yang kedua, sepatu. Topi. Yang ketiga, tas, buku. Nah, itu namanya kebutuhan hidup. Oke. Seperti tadi itu, awak memakai baju, memakai seragam, memakai tas, dan memakai sepatu, alat tulis segala macam. Dari hal itu bisa dimasukkan ke kegiatan apa tuh? Dari yang awak lakukan tadi itu, seperti awak memakai baju, memakai tas, menggunakan sepatu, itu masuk ke dalam kegiatan konsumsi. Oke. Konsumsi di dalam hal ini apa aja contoh lo bantu awak menggunakan kayak tadi itu baju, tas, sepatu, itu awak termasuk menggunakannya atau tidak? Menggunakan, pintarlah. Karena awak menggunakan itu termasuk ke dalam kegiatan yang namanya konsumsi. Oke. Baik, sebelum awak memulai ke dalam konsumsi, yang pertama sekali untuk pengertian ekonomi tadi itu apa? Fikri, coba bacakan. Suatu yang dilakukan oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya. Nah, pintar. Oke. Kegiatan ekonomi itu tadi ada 3. Yang pertama sekali apa sih? Bagus.
Yang kedua, distribusi. Yang ketiga, konsumsi. Nah, produksi itu, untuk pengertiannya yang pertama sekali, produksi itu menurut Ziza, kata produksi. Nah, produksi itu dalam pikiran Ziza apa? Pak Agia contoh, mungkin di sekitar rumah Ziza atau ada di dekat rumah Ziza lah. Ada orang yang mengalih atau membuat kue. Apa tuh produksi? Meja kan masuk produksi. Meja termasuk produksi. Iyalah. Produksi. Tunggu loh. Sebelum awak mengincar meja termasuk produksi, apa aja contoh di lingkungan rumah Ziza? Mungkin ada kayak semacam orang yang mencetak kue atau membuat kue, atau mungkin membuat keripik seperti kerupuk. Ada nggak di lingkungan rumah Ziza? Hah? Ada. Nah, orang yang membuat kerupuk, orangnya atau kegiatan kayak orang yang membuat kerupuk atau kegiatan orang membuat kue itulah namanya seperti itu adalah kegiatan produksi. Nah, dari hal itu seperti yang di rumah Ziza tadi itu, yang di dekat rumah Ziza tadi, menurut Ziza untuk pengertian produksi apa? Tadi itu ada membuat baju, membuat kerupuk, membuat apa tadi saya contohnya, membuat kue. Nah, yang dihasilkan yang orang di dekat rumah Ziza apa yang ada? Seperti membuat kerupuk ada. Yang dihasilkannya itu kan berupa Uang. ya, yang didapatnya memang uang, tetapi kegiatan yang dilakukan orang di dekat rumah Ziza itu menghasilkan sebuah produk berupa apa? Kerupuk kah atau kue kah atau apa? Kerupuk, kue, Gulai. gulai. Oke. Di dekat rumah Ziza ada orang yang membuat gulai. Nah, yang dihasilkan orang setelah orang itu bekerja, ini akan mendapat duit nantinya. Tetapi untuk mendapat duit itu otomatis yang harus menjual hasil yang ini buat. Hasil yang ini buat itu tadi apa? Gulai. Nah, untuk kegiatan produksi itu, yang kegiatan produksi itu adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Apa pikir coba lah? Kegiatan produksi adalah kegiatan kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Fikri, apa kegiatan produksi itu Fikri? Oke, bagus. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Nah, oke. Lah, kegiatan produksi yaitu kegiatan yang menghasilkan apa Fikri? Pintar, menghasilkan barang atau jasa. Seperti tadi itu ada orang di dekat rumah Ziza yang membuat gulai. Itu yang dihasilkannya barang kah atau jasa? Menurut Fikri, yang dihasilkannya tadi itu ada berupa bentuk gulai yang dibuat orang.
di dekat rumah Ziza. Nah, itu termasuk barang atau termasuk jasa? Data. Jasa. eh, Menghasilkan sebuah barang enggak orang tuh setelahnya memasak? Barang itu berupa apa? Gulai, pintar lah. Yang dihasilkan orang tuh yaitu gulai. Oke, bagus. Nah, yang untuk kegiatan produksi, orang yang melakukannya, orang yang membuat atau mungkin orang yang menciptakan produk atau barang atau jasa, itu baru disebut produsen. Orangnya produsen. Nah, produsen orang yang melakukan kegiatan. Orang yang melakukan produsen orang yang melakukan kegiatan orang yang melakukan atau orang yang menghasilkan barang atau jasa itu disebut produsen. Nah, bagi contoh di rakyat rumah Ziza ada orang yang membuat gulai itu tadi kan. Nah, orang yang membuat itu disebut dengan produsen. Apa tadi Fikri? Produsen. Oke, orang yang melakukan atau orang yang membuat semacam apa ya namanya? Semacam orang yang menghasilkan barang atau jasa itulah disebut dengan produsen. Nah, untuk lebih lanjutnya, di sekolah Pak mempunyai sebuah media pembelajaran. Apa namanya? Media pembelajaran. Oke. Apa persilahkan untuk Rifki, Fikri, dan Aziza mengambil yang ada di dalam kegiatan produksi. Ayo Ki, yang kegiatan produksi yang biru. Ayo ambil di dalam chat. Oke. Fikri. Bisa. Coba perlihatkan apa? Apa yang gambar apa yang Rifki dapat? Coba saya lihat apa? Coba. Apa tuh? Kayu. Contoh, coba saya lihat Pak. Nah, Fikri, Ziza, coba perhatikan. Itu adalah semacam gambar kayu. Nah, kayu yang menumpuk di mana kira-kira? Di somel atau pabrik kayu. Pintar. Oke. Nah, tunggu ya Ki. Oke lah. Di dalam atau mungkin di dalam gambar itu terdapat kayu yang menumpuk. Nah, biasanya ditemukan di somel atau di pabrik kayu. Nah, somel atau pabrik kayu itu somel atau tempat pabrik kayu itu menghasilkan apa ya? Di pabrik kayu itu yang dihasilkannya apa? Contoh trip flag. Apa tuh Ziza? Apa tuh namanya? Meja, kursi, triplek, lemari, pintu, bagus, papan tulis. Nah, pintar. Yang dihasilkannya berupa barang kan? Barangnya itu tadi meja, kursi, lemari, pintu, papan tulis. Nah, itu yang menghasilkan barang. Oke. Yang dihasilkannya berupa barang.
Nah, kegiatan itu namanya atau kegiatan itu termasuk ke dalam kegiatan produksi. Oke, Fikri, coba lihatkan ke Bapak. Coba perhatikan. Nampak nggak gambar? Enggak. Nampak? Coba perhatikan Ki. Nampak? Nggak nampak? Membuat kain pintar. Tidak, coba perhatikan. Orang menjahit. Orang menjahit. Oke, bagus. Nah, di dalam gambar itu terdapat sebuah pabrik tempat membuat baju. Nah, orang yang melakukan itu disebut dengan produsen. Tetapi pabrik sampai orang Kobakarajo ini memproduksi sebuah atau ini memproduksi apa ya? Sebuah pakaian. Nah, coba perhatikan. Nampak kan kalau orang kau sedang menjahit baju. Nah, di dalam itu nampak orang rami menjahit baju. Karena itu adalah tempat atau pabrik pembuatan baju, celana. Nah, tempat pembuatan itu disebut dengan produksi. Orang yang melakukan, orang yang menjahit kain itu atau orang yang melakukan kerja kegiatan di dalam gambarku disebut dengan produsen. Kan orang. Sini Pak tadi. Yo, kalau pabrik yang pabrik orang Kobakarajo ini memproduksi sebuah pakaian. Tetapi kalau orang yang ada di dalam gambarku ini Bakarajo dan disebut ini itu melakukan kegiatan yang dinamai produsen. Kalau orangnya apa disebut produsen? Nah, kalau kegiatannya disebut memproduksi. Tapi kalau orangnya apa tadi Iza? Produsen, pintar. Oke, lah Iza, coba lihat apa? Gambar yang Iza dapat. Nah, siapa yang pernah menceliak itu? Apa kok? Padi. Memotong atau panen? Panen padi. Panen padi. Nah, panen padi itu termasuk kegiatan apa ya? Produksi. Kalau orang yang memanennya, orang yang Bakarajo disebut dengan produsen. Pintar Ziza. Oke. Nah, berarti yang untuk kegiatan produksi dan produsen itu apa enggak? Produksi itu cuma menghasilkan barang, Pak. Produksi itu cuma menghasilkan jasa, Pak. Nah, kalau orang yang melakukannya baru disebut dengan produsen. Orang yang Bakarajo, contoh di dalam gambar itu ada petani yang sedang memanen. Nah, petani itu disebut dengan pelaku atau yang melakukan kegiatan produsen. Ya Fikri? Nah, kegiatannya baru dinamai kegiatan produksi. Oke. Nah. Oke, katanya satu-satu masing-masing. Nah, tadi Rifki dapat gambar pabrik kayu. Ya, pabrik kayu. Pabrik kayu itu termasuk ke dalam kegiatan produksi pintar. Nah, Fikri, tadi Fikri dapat gambar tempat atau pabrik sebuah pakaian. Nah, pabrik sebuah pakaian itu melakukan kegiatan yang namanya produksi. Orang yang melakukan atau orang yang bekerja untuk membeli barang itu dinamai dengan orangnya. Kalau orangnya baru produsen. Oke, Fikri? Nah, bagus. Tidak.
Ziza tadi dapat gambar orang yang sedang memanen padi. Mungkin Ziza atau Fikri atau Rizky pernah melihat kegiatan tersebut. Nah, kegiatan panen padi itu disebut dengan kegiatan produksi. Petani yang sedang memanennya baru disebut dengan produsen. Pintar lah. Next slide. Selanjutnya yaitu namanya ada kegiatan distribusi. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa tuh kegiatan distribusi? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Bisa. Kegiatan distribusi. Kegiatan yang menyalurkan. Nah, menyalurkan barang atau jasa. Oke. Kegiatan yang menyalurkan barang atau jasa. Yang menyalurkan barang itu tahu enggak siapa yang menyalurkan? Orangnya, oke, disebut distributor, pintar lah. Yang apa maksud tuh? Seperti apa kegiatannya distribusi itu gitu? Contoh, awak pernah mungkin lihat orang di pasar mengalir? Pernah enggak? Rifki, pernah apa pasar mencari orang mengalir? Kau pasar mencari orang mengalir enggak pernah, Pak? Enggak? Oke lah. Fikri. Oke, sudah. Lah, Fikri, sudah. Fikri. Fikri sudah. Rifki. Lah. Oke. Tadi namanya ada kegiatan distribusi. Nah, Pak bagi contoh tadi ya Pak tanya. Saya yang pernah ke pasar. Pernah ke pasar, Fikri? Enggak. Tidak pernah ke pasar? Enggak, Ziza pernah ke pasar? Pernah. Tiba di pasar itu ada mencari orang yang sedang mengalir. Nah, orang yang sedang mengalir itu melakukan kegiatan distribusi itu. Ada nampak orang tuh di pasarnya sedang membuat atau mungkin menghasilkan barang, ada nampak ada? Enggak. Atau hanya sekedar mengalir saja, tak singkat di tokonya Pak mengalir saja Pak. Itu yang nampak di pasar kan? Iya kan? Nah, distribusi itu yaitu kegiatan yang menyalurkan barang atau jasa. Nah, pelaku atau orang yang menyalurkan baru disebut dengan distributor. Distributor. Contoh distributor itu ada nggak yang tahu? Ada nggak yang pernah lihat guru-guru atau mungkin ada nggak di rumahnya lihat? Kini kanlah zamannya HP. Ada aplikasi Kiniko Gojek namanya. Tahu nggak Gojek? Tahu nggak Maxim? Saya yang tahu. Ziza tahu? Pernah dengar Ziza? Oke lah, pernah dengar. Atau apa aja contoh saya yang pernah belanja online di Siko. Ziza pernah? Ziza pernah belanja online. Oke. Ziza belanja online itu diantar ke rumah Ziza. Ya. Diantar dek kurir. Kurir kan? Yang antar ke rumah Ziza. Nah, kurir yang antar ke rumah Ziza itu disebut dengan distributor. Karena ini menyalurkan sebuah barang kan. Kurir itu yang membuat barang yang Ziza pesan. Tidak. Nah,
Karena kurir itu hanya sekedar mengantar dari sampai orang membuat ke rumah Ziza, maka ini disebut dengan distributor. Oke, jadi untuk pengertian distributor itu yaitu orang yang menyalurkan. Nah, terus perlihat, coba saya lihat media Pak di muka. Ada di situ namanya distribusi. Silakan ambil ki yang warna merah ki. Rifki, takkan kapal luar. Bisa. Oke, Rifki, lah sekali ya Pak Tegor. Lah 3 kali ya Pak Tegor bekonya, Rifki yang mengantian apa di muka. Oke? Ya, perlihatkan kapak Ziza. Coba saya lihat kapak. Gambar apa yang Ziza dapat? Pabrik? Iya. Pabrik atau sebuah minimarket? Pabrik atau Iya. bank. Ada di situ nampak ware, ada kue, nampak Saya pernah ke minimarket Pilanjo. Nggak pernah Ziza ke minimarket toh? Gimana? Nggak pernah? Ada. Fikri nggak pernah toh? Rifki pernah ke minimarket? Nah, oke jangan. Cek. Nah, oke. Nah, di dalam itu adalah sebuah gambar minimarket. Aduh. Gambar apa tadi Ziza? Ini mah. Minimarket. Nah, Ziza mungkin pernah manca lihat. Di minimarket yang ada di kota Pramuka. Ada Ziza yang tahu? Di mana? Di daki lampu merah. Daki lampu merah itu namanya Jaros. Nah, itulah minimarket yang Bapak maksud di situ. Jadi minimarket Jaros tuh itu termasuk menyalurkan enggak ya? Contohnya menyalurkan bare atau menyalurkan kue. Nampak di dalam gambar itu ada bare, ada kue, nah, ada segala macamnya, mie dan lain-lain. Nah, minimarket itu disebut dengan ini melakukan kegiatan distribusi. Minimarket yang Ziza lihat tuh atau yang Ziza tahu minimarket tuh ini melakukan kegiatan yang namanya distribusi. Orang yang bekerja di dalam minimarket tuh pernah Ziza masuk minimarket tuh? Enggak. Nah, mungkin nanti atau besok kalau Ziza masuk ke dalam minimarket tuh nampak tuh ada pelayan-pelayan toko, ada pelayan di dalam minimarket tuh. Nah, itu orang itu disebut dengan distributor karena hanya menawarkan kawa balilah kue contohnya atau balilah barang tawarkan kawa. Oke, paham ya? Nah, Fikri, terus ada apa? Nah, itu nampak apa kok Fikri? Mie ayam. Nah, oke. Lidah. Oh, bakso. Oke. Rifki, kemana orang di? Nggak tahu orang mengalih kok? Ini nampak orang mengalih. Nampak? Nah, kira-kira menurut Rifki nya mengalih apa? Mengalih bakso. Nah, bagus. Oke. Mengalih bakso atau mengalih mie ayam. Nah, di dalam itu ini apa kok disebut dengan distribu. Tapi kegiatannya disebut dengan karena apa? Apa alasan Bapakku disebut melakukan kegiatan distribusi? Rifki, apa alasan Bapakku disebut melakukan kegiatan distribusi? Nah, pintar. Karena Bapakku termasuk dalam kegiatan menjual atau menyalurkan. Bagus, Ziza. Jadi Bapakku tadinya menjual sebuah produk, yaitu produknya apa tadi? Bakso, pintar. Dan mie ayam.
Oke lah. Rifki, saya lihat Pak. Gambar apa yang Rifki dapat? Nah. Orang mana kau? Nggak tahu. Fikri. Membaca gambar. Oke. Bisa. Memindahkan kardus. Memindahkan kardus. Tadi Ziza memindahkan kardus. Nah, kalau Fikri tadi mengantarkan mengantarkan barang. Nah, Pak, perlu lurus ya kalau untuk jawaban Ko yaitu orang yang ingin mengantarkan barang. Mengantarkan, mengeluarkan. Mengantarkan. Nah, itu apa penyo akan memasukkan kardus ke dalam itu. Kau nampak segel-segelnya Ziza? Nampak kardus sama segel-segel. Biasanya paket awak tuh akan dilindungi tuh. Pernah kan awak pesanan online? Dimasukin dalam plastik kan? Nah, kalau barang nggak ada, itu akan dimasukkan dalam kardus untuk itu. Nah, apa yang sedang bakal raju kok? Disebut dengan distri pintar. Bapak yang sedang bakal raju kok disebut dengan distributor karena pelaku atau orang yang menyalurkan barang. Kalau kegiatannya apa namanya Pak? Distribusi. Bagus. Jadi kegiatannya apa namanya? Distribusi. Bagus. Nah, kini yang untuk nomor 3 yaitu konsumsi. Nah, saya bisa menjelaskan konsumsi karena tadi ada sebelum awak mulai belajar apa lama sebuah contoh dan itu langsung ke konsumsi. Nah, apa Okey, gas tu apa tu, Pak? kurang gas. Ya. Oh, itu orang gas. Ada kan tuan kayak gas. Sampai orang menjual gas. Dah, ada topi gas tu. Ya, ada topi gas tuh. Itu namanya kegiatan kegiatannya distribusi namanya lagi. Karena ini menyalurkan gas tuh Pak tuh. Toke gas yang dimaksud, ini menyalurkan, ini mengalih gas tuh. Nah, apa itu namanya distributor? Oke? Ada tukang 8 tukang itu. Kami bekerja gitu. Banyak orang yang kerja semuanya itu. Mungkin kerja sudah. Karena itu gas tuh balik dari situ banyak kan? Ya. Tahu tuh ini. Oke lah, aku bahas itu lagi. Ini kamu dulu, raja yang dulu. Konsumsi. Tadi ada Pak Jalihan, konsumsi kok kegiatannya. Saya bisa menjelaskan apa itu kegiatan konsumsi. Ada nggak yang bisa menjelaskan? Yang kegiatan konsumsi itu. Bisa, saya jelaskan tidak kegiatan konsumsi. Barang atau jasa. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai barang atau jasa. Tadi apa aja contoh saya masih ingat tadi aku siapa? Kalau awak sekolah awak butuh apa? Kalau awak sekolah awak butuh baju dan apa lagi? Topi. Apa lagi kalau awak sekolah? Apa yang awak butuhkan untuk datang ke sekolah untuk pergi sekolah Yang pertama tadi kita baju, yang kedua Fikri topi, yang ketiga apa lagi? Jawab pakai. Itu saya lihat ke bawah. Nah, itu ada apa tuh? Sepatu. Jadi kalau sekolah atau akan memakai sepatu. Nah, di belakang awak atau di belakang Ziza atau di samping Ziza atau di belakang Fikri apa yang nampak tuh? Tas. Awak memakai enggak namanya? Baju kok pakai enggak? Sepatu kok pakai enggak? Indah. Tas kok pakai enggak?
Yo, awak yang memakai itu disebut dengan konsumen. Nah, coba saya lihat ke depan. Untuk pengertian kegiatannya konsumsi itu yaitu kegiatan memakai barang atau jasa. Kegiatan memakai barang atau jasa itu bisa saja di diri awak saja. Awak memakai baju, memakai sepatu. Nah, awak yang memakai baju dan memakai sepatu itu disebut dengan konsumen. Disebut dengan apa sih? Konsumen. Kegiatan yang awak lakukan yaitu pintar. Kegiatan yang awak lakukan yaitu konsumsi. Nah, tetapi kalau awak memakai barang, memakai jasa nantinya, awak pun disebut dengan konsumen. Oke, paham? Paham, Fikri? Paham? Nah, oke. Nah, ini apa punya sebuah gambar. Nah, Pak Gecit sih. Nah. Ciburi mulai dari Zizah dulu. Apa yang nampak di Zizah tadi kau mencilek gambar? Menyetir. Menyetir ikonnya menggunakan mobil. Jadi ini namanya melakukan kegiatan konsumsi karena ini memakai mobil. Nah, orang yang memakai mobil disebut dengan konsumen. Kegiatannya baru namanya konsumsi. Tapi orang yang di dalam orang yang memakainya disebut dengan konsumen. Oke, Fikri coba lihat Pak. Nah, coba lihat, bisa nampak ge? Sedang orang ge? Sedang makan. Orang tua sedang melakukan kegiatan apa namanya? Konsumsi. Di dalam gambar nampak kalau ada orang melakukan kegiatan konsumsi. Tetapi orang yang sedang makan baru disebut dengan konsumen. Oke? Coba lihat Fikri. Rifki, coba saya lihat gambar Rifki. Nah, coba saya lihat, perhatikan. Apa yang nampak, menyetrika baju. Nampak? Nah, menyetrika baju nampak tidak? Siapa yang pernah di rumah menyetrika baju? Kawan ada? Liza, Fikri pernah menyetrika baju di rumah. Nah, bagus. Oke. Yang sisa pakai untuk menyetrika. Nah, selanjutnya apa akan mengacak gambar dia? Akan apa acak gambar? Lalu silahkan menurut Rifki itu termasuk kegiatan produksi, konsumsi atau distribusi. Nah, coba ambil satu lagi. Sembarang ambil saja. Di tangan Ancak. Nah, menurut Rifki, gambar yang Rifki ambil itu termasuk ke dalam kegiatan apa? Produksi kah, distribusi kah, konsumsi? Lataan distribusi, yang mana distribusi? Yang warna merah. Bagus, pintar. Ya, Fikri, silakan ambil Fikri. Ambil C. Bukan diacak, bukan diaduk, tapi ambil C. Oke, lah. Ambil C dong. Nah, coba Fikri saya lihat gambarnya. Itu gambar orang sedang apa? Sedang mengaduk. Sedang bekerja di sawah. Nah, itu termasuk ke dalam kegiatan apa? Pintar. Ya. Liza, silakan Liza.
Oke, yang pertama sekali, Rifki tadi dapat gambar orang akan mengantarkan paket. Nah, menurut Rifki tadi itu kegiatannya distribusi. Betul atau enggak? Betul, Rifki? Betul, ya? Ya, pintar. Bagus, Rifki. Ayo, Iko ada gambar yang didapat Fikri kan? Fikri. Fikri dapat gambar orang sedang kau. Sedang mengarang kau. Jadi, baik. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ko tentang kegiatan ekonomi, ada 3 buah kegiatan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Contoh tadi kegiatan produksi yang ada di lingkungan rumah, seperti ada tadi dari Rumah Ziza, ada yang membuat gulai. Nah, distribusi tadi yang di rumah nampak dawa, ada kurir yang antar paket. Oke. Konsumsi yang terjadi di rumah, seperti menggunakan sapu untuk menyapu rumah. Yang kedua yaitu menggunakan setrika untuk menggosok baju. Baik. Jadi kesimpulannya yaitu untuk kegiatan ekonomi ada 3 buah. Yang pertama distribusi, yang pertama produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Dan yang ada di lingkungan rumah tadi itu apa yang disampaikan dari Ki? Yang ada di lingkungan rumah. Tadi ada yang membuat apa Ki? Membuat gulai. Nah, di lingkungan rumah Ziza ada yang membuat gulai, termasuk ke dalam kegiatan produksi. Atau mungkin nampak ada waduh rakit rumah awak, petani sedang panen di sawah. Itu namanya kegiatan produksi. Nah, yang kedua itu kegiatan distribusi, menyalurkan barang atau jasa, mungkin di kedai-kedai, di warung-warung, atau mungkin nampak kurir yang antar paket. Itu termasuk dalam kegiatan distribusi. Kegiatan konsumsi yaitu menggunakan barang atau jasa. Apa tadi contohnya di rumah? Menyapu rumah, mengusuk rumah, pakai sapu, kalau menyapu rumah. Nah, baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita harus membacakan hamdalah agar apa yang Bapak sampaikan tadi itu dapat kita serap. Baik.